Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Bogor. Kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 13 September 2020. Sebelum memulai ibadah kita kali ini, berikut ada beberapa panduan yang dapat adik-adik perhatikan. Yang pertama, dimohon agar orang tua membimbing adik-adik semua untuk beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon agar adik-adik sudah bersiap dengan pakaian yang rapi dan sopan seperti mau ke gereja ya. Yang ketiga, dimohon agar adik-adik untuk mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, jangan lupa siapkan juga Alkitabnya. Yang kelima, dimohon adik-adik mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya minggu ini? Sehat? Baik? Wah, puji Tuhan. Tapi kalaupun ada yang sakit, kita berdoa ya sama-sama supaya Tuhan memberikan kita kesembuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu online kita lagi. Tapi coba lihat, kakak ada di mana nih? Iya, ruangannya beda ya. Biasanya rekamannya di dalam gereja. Sekarang kita ada di ruangan ibadah sekolah minggu. Pada kangen gak ke ruangan ini ibadah sama-sama teman-teman? Kangen ya? Tapi tahan sedikit lagi. Kita harus tetap di rumah supaya kita tetap sehat, terhindar dari virus corona. Tapi itu semua gak mengurangi sukacita kita kan? Gak mengurangi semangat kita kan? Kita mau bersemangat, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau memulai ibadah kita. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi adalah sukacita. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Semuanya bernyanyi dengan sukacita kan? Sukacita harus selalu ada di dalam hati kita ya adik-adik. Untuk memulai ibadah kita minggu ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mau beribadah kepadamu. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang pimpin kami ya Bapa,
walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tahu Tuhan, ini semua kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Tuhan Yesus Juru Selamatku, Kau gembala yang baik melindungi aku. Tuhan Yesus Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Tuhan Yesus Juru Selamatku, Kau gembala yang baik melindungi aku. Tuhan Yesus Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Adik-adik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Penasaran nggak siapa? Penasaran? Nah, tadi tuh dia ada di sini temenin Kak Desi. Tapi sekarang entah di mana. Kita cari sama-sama yuk. Wah, ini dia tamunya. Hai dong Pak, sama anak-anak sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Coba sekarang Bapak boleh perkenalkan diri sama adik-adik. Siapa tahu adik-adik penasaran ya? Halo adik-adik sekolah minggu. Bapak adalah seorang gembala domba. Oh, pantesan Bapak bawa domba ya adik-adik ya? Nah, sekarang kita tanya sama-sama yuk. Bapak kalau gembala domba itu tugasnya apa sih? Adik-adik, tugas Bapak gembala itu yang pertama adalah memberikan mereka makan. Bapak gembala harus membawa mereka ke padang rumput supaya mereka bisa makan. Nah, yang kedua adik-adik, pastinya memberikan mereka minum. Bapak gembala harus membawa domba-dombanya ke sungai, ke sumber air supaya mereka bisa minum. Nah, yang ketiga adik-adik yang paling penting, domba itu adalah hewan yang lemah, hewan yang harus dijaga. Nah, tugas Bapak gembala yang paling penting adalah menjaga domba-dombanya, harus melindungi seperti itu. Oh gitu ya Pak. Memang Pak, kenapa harus dijagain? Memang ada bahaya besar. Ada Kak, contohnya itu waktu itu pernah ada salah satu domba Bapak yang kabur, yang pergi, akhirnya tersesat dan hilang. Bapak harus mencari-cari domba Bapak supaya dia bisa kembali. Puji Tuhan adik-adik, waktu itu domba Bapak ternyata sedang pergi sendirian mencari makan dan Bapak bisa menemukannya. Nah, yang kedua Kak, yang kedua itu ada bahaya seperti hewan buas. Hewan yang sangat berbahaya yang bisa
menerkam, bahkan memakan domba-domba Bapak. Disitulah tugas Bapak sebagai gembala domba harus menjaga mereka. Seperti Bapak membawa tongkat untuk melindungi domba-domba Bapak dari serangan hewan buas. Waktu itu adik-adik pernah domba Bapak hampir diterkam oleh serigala. Wah, waktu itu Bapak harus melindungi domba Bapak. Akhirnya Bapak bisa mengusir serigala itu dengan tongkat Bapak, dan akhirnya domba Bapak selamat. Wah, berarti Pak sama kayak cerita di dalam Alkitab hari ini. Betul. Dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Coba kita lihat sama-sama yuk. Ayo. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adik, tadi kita sudah dengar ya firman Tuhan dan juga cerita dari Bapak Gembala. Adik-adik, kita ini seperti domba adik-adik. Kita lemah. Kita seringkali tadi domba sering tersesat dan gak bisa tanpa lindungan Bapak Gembala. Kita juga adik-adik, kita ini seringkali tersesat dan diancam oleh dosa, oleh iblis. Misalnya nih Kak, kalau kita mau berbohong, atau kalau kita sedang mau marah-marah, atau kalau kita mau mencontek, wah itu berarti kita sedang tersesat, sedang diancam. Oh, tapi adik-adik dan Kak Sabrina, kita adalah domba-domba yang sangat disayang oleh gembala kita. Adik-adik tahu gak siapa gembala kita? Ya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Karena dia sangat sayang sama kita ya Kak? Betul. Di Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, Kakak punya nih sebuah video yang menggambarkan tentang hal ini. Yuk kita lihat sama-sama. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God.
Seriously. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Oh my God. Wah, adik-adik, kita tadi bisa lihat sama-sama bahwa ketika orang-orang lain memanggil domba-domba itu, domba-domba itu tidak mau datang, tidak mau berkumpul. Tapi ketika gembalanya yang memanggil, domba-domba itu langsung berkumpul. Dia mengenal suara gembalanya. Sama kayak gembala kita nih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengenal kita domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik. Dia tahu siapa kita, dia tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita lakukan. Wah, sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, tadi kan domba-dombanya mau dengar tuh suara gembalanya. Kita juga dong, kita harus mau mendengar suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Suara Tuhan ada di mana ya? Ada di Alkitab. Wah, sudahkah kita membaca Alkitab? Ketika kita membaca Alkitab dan melakukannya, itu berarti kita mau mendengar suaranya Tuhan, bukan suara yang lain. Nggak ngikutin suara-suara lain, tapi ikutin suaranya Tuhan. Yang kedua, kita juga mau mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara sama kita lewat siapa? Hayo. Betul, lewat papa mama kita, lewat guru-guru kita, guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Ketika mereka memanggil kita mau dengar gak ya? Ketika mereka memberikan nasihat sama kita mau dengar gak ya? Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang ketika kita mau mendengar suaranya. Ya, demikian firman kita hari ini. Kita dengarkan dan jangan lupa dilakukan ya. John 10:11, John 10:11, John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Shepherd, he's a good shepherd. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya diserahkan ke gereja ya. Sambil kita mau bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi nih Kak Desi ingetin bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan jangan lupa, kita domba-dombanya harus mau belajar untuk mendengar. Nah, segitu aja firman Tuhan kita hari ini. Kita mau berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih juga untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Jadikan kami anak yang seturut dengan kehendak-Mu saja, jadikan kami anak yang mau dengar-dengaran, anak yang takut akan Engkau. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami bisa menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Terlebih dari itu Bapa, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak mendapat berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stop, jangan ditutup dulu videonya, karena Kak Desi mau kasih tahu nih, kita ada aktivitas hari ini. Aktivitasnya adalah nah, seperti di sini ya. Jangan lupa dikumpulin ke guru kelasnya masing-masing. Dan ingat, sekarang kita harus tetap di rumah aja. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah.